Tangisan pilu itu terdengar setiap hari. Sebuah suara yang mampu membelah keheningan kebun binatang dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di balik jeruji besi, sosok abu-abu itu berdiri gamang, seolah kehilangan semangat hidup. Matanya yang teduh kini meredup, menyimpan kepedihan yang tak terucap. Selama berhari-hari, ia menolak makanan, mengabaikan dunia di sekitarnya. Para penjaga kebun binatang kebingungan. Tidak ada yang tahu mengapa Bella, si gajah kesayangan mereka, tiba-tiba berubah. Hingga suatu hari, sesosok bayangan familiar muncul, dan dunia Bella seketika memiliki warna kembali. Ikatan yang terbentuk antara dua jiwa yang berbeda, namun saling memahami, mampu mengubah segalanya. Para penjaga kebun binatang berkumpul dengan wajah khawatir. Sudah hampir sebulan, Bella si gajah tampak murung dan menolak makanan. Setiap hari, suara tangisannya memenuhi area kandang, membuat pengunjung dan petugas kebun binatang ikut merasakan kesedihannya. Tidak ada yang memahami apa yang terjadi padanya, seolah-olah Bella telah kehilangan semangat hidup. Belalainya terkulai lesu, matanya yang biasanya berbinar kini tampak kosong. Pendampingnya telah mencoba berbagai cara untuk menghiburnya, tetapi Bella tetap dalam kondisi yang sama, bahkan semakin memburuk dari hari ke hari. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Pertanyaan ini menghantui pikiran setiap orang yang peduli pada Bella. Kondisinya semakin mengkhawatirkan. Waktunya seolah hampir habis. Bagi para penjaga kebun binatang, Bella bukan sekadar seekor gajah. Dia adalah kebanggaan dan kegembiraan Taman Marga Satwa, hewan kesayangan yang telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Bella dianggap sebagai teman, sosok yang selalu disambut dengan senyuman oleh pengunjung dan kasih sayang dari para petugas. Kisahnya dimulai ketika ia datang ke taman itu saat masih sangat kecil, seorang yatim piatu yang kehilangan keluarganya di alam liar. Trauma kehilangan itu membuatnya menjadi gajah yang pemalu dan tertutup, enggan berinteraksi dengan manusia atau gajah lainnya. Dia membawa luka emosional yang mendalam, tersembunyi di balik matanya yang teduh. Seiring waktu, dengan kesabaran para petugas, Bella perlahan mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, meskipun tetap menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Kondisi Bella yang semakin memburuk membuat para petugas kebun binatang harus bertindak cepat. Mereka khawatir Bella akan jatuh ke dalam depresi yang semakin dalam jika tidak segera mendapatkan bantuan. Dokter hewan telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, tetapi tidak menemukan masalah kesehatan fisik yang bisa menjelaskan perubahan perilaku drastis pada Bella. Hipotesis mereka mengarah pada faktor psikologis, sesuatu yang mungkin telah memicu trauma lamanya. Berbagai ahli telah dikonsultasikan, berbagai metode telah dicoba, namun Bella tetap tenggelam dalam kesedihannya. Hari-hari yang berlalu hanya membuat kondisinya semakin mengkhawatirkan, semakin dekat dengan jurang bahaya. Mereka membutuhkan bantuan dari seseorang yang memiliki ikatan khusus dengan Bella, seseorang yang mampu menembus tembok pertahanan yang dibangunnya. Saat situasi tampak semakin tidak terkendali, seseorang dari masa lalu Bella kembali ke Taman Marga Satwa. Sam, seorang pria parubaya yang dulunya adalah penjaga utama Bella, datang setelah mendapat kabar tentang kondisi gajah kesayangannya. Dia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan bantuan yang diperlukan, mengingat ikatan khusus yang pernah mereka jalin bertahun-tahun lalu. Keputusan untuk menghubungi Sam bukanlah hal yang mudah bagi manajemen taman, mengingat banyak hal yang telah terjadi di masa lalu. Namun demi Bella, mereka bersedia mengesampingkan ego dan meminta bantuannya. Sam pun setuju untuk membantu, dan tiba di kebun binatang sehari kemudian. Saat Sam berdiri di depan kandang Bella, pemandangan yang dilihatnya sungguh memilukan. Bella tampak kurus dan lemah, berbaring di sudut kandangnya tanpa minat untuk bangun atau makan. Namun, sesuatu yang menakjubkan terjadi ketika Bella menyadari kehadiran Sam. Telinganya bergerak, seolah mencoba memastikan apakah pendengarannya tidak menipu. Perlahan, dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Bella berhasil berdiri dan berjalan menuju sosok yang dikenalnya. Dia telah menunggu Sam, sosok yang dulu pernah menjadi penyelamatnya. Saat Bella mendekat, Sam teringat pertemuan pertama mereka. Saat itu, Bella berusia 3 tahun ketika tiba di Taman Marga Satwa, seekor anak gajah yatim piatu yang kehilangan ibunya di usia sangat muda. Trauma kehilangan itu membuatnya pemalu dan tertutup. Dia enggan berinteraksi dengan siapapun, terutama manusia. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu.
Karena kisah pertemuan pertama Bella dan Sam ini mengajarkan kita tentang kekuatan ikatan emosional yang bisa terjalin bahkan antara spesies yang berbeda. Sam sendiri memiliki cerita yang tak kalah menarik. Saat pertama bertemu Bella, dia adalah seorang pemuda berusia 24 tahun yang baru saja memulai karirnya sebagai relawan di Taman Marga Satwa. Meskipun dia senang berinteraksi dengan berbagai jenis hewan, hasrat sejatinya adalah pada pelestarian satwa liar. Dia sangat tergerak oleh keinginan untuk memastikan kelangsungan hidup makhluk-makhluk luar biasa ini di dunia yang terus berubah dengan cepat. Dorongan keinginan untuk memperjuangkan hewan-hewan yang tidak memiliki suara mendorong Sam mendedikasikan hidupnya sebagai penjaga di Taman Marga Satwa. Pekerjaan di Taman Marga Satwa adalah posisi pertamanya dan dia bertekad menunjukkan kemampuannya, berharap mendapatkan posisi tetap dalam waktu singkat. Tidak lama setelah bergabung, Sam ditugaskan menjadi asisten seorang penjaga senior. Dan disinilah takdir mempertemukannya dengan Bella. Bekerja dengan Bella bukanlah tugas yang mudah bagi Sam yang masih baru dalam pekerjaannya. Dia dihadapkan pada seekor gajah muda yang mengalami trauma akibat kehilangan ibunya di alam liar. Tantangan utamanya adalah membantu Bella mengatasi ketakutannya dan menyesuaikan diri dengan rumah barunya di Taman Marga Satwa. Tujuan tim adalah membuat Bella merasa aman dan membangun kepercayaan dengan para penjaga, menciptakan ikatan yang penting agar dia tidak merasa sendirian di lingkungan yang asing baginya. Namun, Sam baru benar-benar memahami besarnya tantangan ini ketika dia berdiri langsung di depan Bella untuk pertama kalinya. Bella hanya bereaksi ketika penjaga memberinya makanan, tetapi segera menjauh setiap kali seseorang mencoba menyentuhnya. Upaya untuk bermain dengannya tidak berhasil karena Bella hanya berbaring diam, mengabaikan semua orang di sekitarnya. Ketika Sam mencoba mendekati Bella, gajah kecil itu menganggapnya sebagai orang asing dan bahkan lebih tidak percaya padanya dibandingkan dengan penjaga lain. Setiap hari, Sam menghadapi sikap dingin yang sama, tanda nyata luka emosional mendalam yang dibawa Bella sejak kematian ibunya. Sam menghabiskan waktu luangnya untuk membaca dan mencari saran dari para ahli satwa liar tentang cara mendekati gajah yang mengalami trauma. Dari penelitiannya, dia mengetahui bahwa gajah adalah makhluk yang sangat sosial dan empatik, mampu memahami emosi dan niat orang di sekitar mereka. Menyadari sifat alami gajah yang penuh empati, Sam berharap bisa memanfaatkan sifat ini untuk membangun hubungan dengan Bella. Tanpa rencana khusus yang rumit, dia mulai dengan pendekatan sederhana, berbicara dengan Bella tentang harinya dan berbagai kejadian di taman, berbagi apa saja yang terlintas di pikirannya. Tujuan Sam sederhana namun mendalam, menggunakan empati alami Bella untuk membangun hubungan dan secara bertahap menghancurkan tembok pertahanan yang dibangun gajah kecil itu di sekitarnya. Sam memperhatikan bahwa meskipun telinga Bella tampak bergerak saat mendengar suaranya, gajah itu tidak menunjukkan tanda-tanda lain mengenali kehadirannya. Setelah lebih dari 30 menit berbicara dengan Bella hari itu, Sam mengucapkan selamat tinggal dan pergi, menandai awal rutinitas kunjungannya setiap hari. Setelah menyelesaikan tugasnya di bagian lain taman, Sam selalu kembali ke kandang Bella, meluangkan waktu bersamanya sebelum pulang. Dia juga mengambil tanggung jawab tambahan untuk memandikan Bella, menggunakan momen ini untuk memperdalam pemahaman mereka satu sama lain dan membangun kepercayaan. Seiring waktu, upaya konsisten Sam mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sam mulai memperhatikan perubahan kecil namun berarti dalam perilaku Bella. Gajah kecil itu tampaknya mulai menantikan kunjungannya. Telinganya terangkat dengan semangat setiap kali Sam berbicara. Bella mulai lebih memperhatikan. Rasa ingin tahu dan ketertarikannya pada Sam semakin jelas terlihat hari demi hari. Waktu mandi menjadi momen yang paling dinantikan oleh Bella, saat dimana dia paling kooperatif dengan penjaga. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, Sam merasa tergoda untuk langsung pulang tanpa mengunjungi Bella. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia dan Bella telah membangun rutinitas harian, dan Sam tidak ingin mengecewakan temannya. Meskipun awalnya Sam hanya berencana untuk kunjungan singkat, dia dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga saat tiba di kandang gajah. Untuk pertama kalinya, Bella berdiri dengan antusias menantikan kedatangannya. Saat Sam masuk dan duduk di tempat biasanya, Bella perlahan mendekat dengan hati-hati, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Sam menceritakan kisah hariannya dan mengungkapkan kekagumannya pada perubahan Bella. Namun, ketika tiba saatnya untuk pergi, sebelum Sam sempat berbalik, terjadi sesuatu yang luar biasa. Bella melingkarkan belalainya di lengan Sam, menariknya dengan lembut seolah tidak ingin dia pergi. Ketika Sam menunduk melihat belalai itu, wajahnya dihiasi senyum lebar penuh keharuan. Sudah hampir 6 bulan sejak pertemuan pertama mereka, tapi ini adalah kali pertama Bella memulai kontak fisik dengan siapapun.
Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan cerita-cerita menginspirasi seperti ini. Terima kasih banyak. Sam merasa sangat terharu, menyadari bahwa dialah orang pertama yang mendapatkan kepercayaan Bella. Seketika itu juga, saat dia membungkuk untuk mengelus kepala Bella dengan lembut, gajah kecil itu tetap memegang tangannya, merasa nyaman dengan keyakinan bahwa Sam tidak akan pergi meninggalkannya. Ketika Sam membagikan pencapaian ini kepada manajer dan supervisornya, awalnya mereka skeptis sampai mereka menyaksikannya sendiri. Saat Sam memanggil nama Bella dari kejauhan, gajah kecil itu berlari ke arahnya dengan antusias. Ketika Sam membungkuk untuk mengelusnya, Bella menempelkan tubuhnya, menunjukkan tingkat kasih sayang dan kegembiraan yang sudah lama tidak terlihat. Melihat hubungan yang semakin erat antara Sam dan Bella, pihak taman memutuskan untuk menunjuk Sam sebagai penjaga utama Bella, dengan tambahan beberapa asisten untuk membantunya merawat gajah kesayangan mereka. Dengan bimbingan Sam, Bella menjadi semakin ceria dan mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Dia berhenti menghindar ketika staf lain mencoba menyentuhnya dan mulai berinteraksi dengan mereka secara main-main, menggunakan belalainya untuk menghalangi mereka dengan cara yang lucu, membuat semua orang tertawa. Namun, meskipun Bella mulai bersahabat dengan staf lain, tidak ada yang memiliki ikatan sedalam hubungan yang dia miliki dengan Sam. Bagi Bella, Sam bukan hanya teman pertamanya tetapi juga penyelamatnya dari kehidupan yang penuh kesendirian dan ketakutan. Sam menghabiskan bertahun-tahun bersama Bella, menjadi saksi pertumbuhan dan perkembangannya. Kebahagiaan yang besarnya tak terhingga bagi Sam adalah melihat Bella tumbuh menjadi gajah yang percaya diri dan bahagia. Seiring perjalanan waktu, Sam mulai diperlakukan sebagai ahli dan diminta untuk memberikan saran kepada fasilitas lain dalam menangani gajah dan satwa liar lainnya. Dia mengembangkan pendekatan yang lebih lanjut untuk meningkatkan perilaku hewan di penangkaran dan memperkuat hubungan antara hewan dan penjaga mereka. Komitmennya yang mendalam pada pelestarian satwa tidak hanya terbatas pada pekerjaannya di Taman Marga Satwa. Di waktu senggangnya, Sam terlibat dalam berbagai proyek konservasi, mengadvokasi perlindungan habitat alami gajah dan satwa liar lainnya yang terancam punah. Meskipun tanggung jawabnya di taman semakin bertambah dan jadwalnya semakin padat, Sam selalu meluangkan waktu untuk Bella. Dia terus membantu membangun hubungan dengan gajah-gajah lain yang diselamatkan dan dibawa ke taman, menggunakan pengalaman sukses dengan Bella sebagai panduan. Bertahun-tahun berlalu, dan Bella tumbuh menjadi gajah dewasa yang sehat dan bahagia. Ketika Bella berusia 31 tahun, masa lalu kelamnya hampir sepenuhnya terlupakan. Sikapnya yang ceria dan kasih sayangnya terhadap staf maupun pengunjung menjadikannya figur yang dicintai di taman itu, membawa kebahagiaan besar bagi banyak orang. Bella bahkan menjadi duta tidak resmi Taman Marga Satwa, membantu para pengunjung memahami pentingnya konservasi dan perlindungan satwa liar. Dia menjadi bukti hidup bagaimana kepedulian dan kasih sayang dapat mengubah hidup seekor hewan traumatis menjadi makhluk yang penuh percaya diri dan bahagia. Sementara itu, Sam, sekarang berusia 53 tahun, telah melampaui harapannya sendiri dalam karir konservasi satwa liar. Dia terlibat dalam proyek-proyek signifikan yang membawa perubahan positif dalam cara hewan diperlakukan di penangkaran dan di habitat alaminya. Meskipun Sam sangat mencintai pekerjaannya di Taman Marga Satwa dan hubungan istimewanya dengan Bella, dia mulai merasa siap untuk membuka babak baru dalam hidupnya. Peluang untuk pensiun dini dari Taman Marga Satwa dan menghabiskan lebih banyak waktu bepergian ke luar negeri membantu upaya perlindungan satwa liar di tingkat global menjadi godaan yang sulit ditolak. Namun, keputusan ini tidaklah mudah bagi Sam. Bagaimana mungkin dia meninggalkan Bella setelah ikatan mendalam selama hampir 3 dekade? Bagaimana reaksi Bella jika dia pergi? Apakah gajah kesayangannya akan mengalami trauma abandonment sekali lagi? Sam mempercayai asistennya yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun untuk mengambil alih tugas merawat Bella. Dalam persiapan kepergiannya, Sam mulai mengurangi waktu yang dihabiskan bersama Bella, berharap hal ini akan membantu gajah itu beradaptasi dengan ketidakhadirannya secara bertahap. Pihak Taman Marga Satwa tentu saja enggan melepas Sam, seorang aset berharga dengan pengalaman dan keahlian yang sangat dibutuhkan. Mereka berusaha meyakinkannya agar tetap tinggal, menawarkan berbagai insentif dan fleksibilitas. Namun, sebulan kemudian, dengan berat hati mereka menerima pengunduran diri Sam, memungkinkannya untuk melangkah maju ke babak berikutnya dalam hidupnya. Sebelum kepergiannya yang direncanakan, Sam memasuki kandang Bella untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia telah menyiapkan kata-kata dan memikirkan cara terbaik untuk menjelaskan situasinya,
Meskipun dia tahu Bella tidak akan sepenuhnya memahami. Namun, Bella yang tampak gembira dengan kehadiran Sam, lebih tertarik untuk bermain daripada mendengarkan. Belalainya tidak berhenti mencari perhatian Sam, mendorongnya untuk bermain seperti yang biasa mereka lakukan. Menyadari bahwa ia tidak bisa menarik perhatian Bella untuk berbicara serius, Sam memutuskan untuk bergabung dalam permainan itu, menikmati momen-momen terakhir mereka bersama. Mereka bermain, mandi, dan berjalan-jalan di area kandang Bella seperti yang sering mereka lakukan selama bertahun-tahun. Saat waktu berpisah tiba, Sam mencoba pergi secara diam-diam, berharap menghindari perpisahan emosional. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Sam berbalik untuk pergi, Bella melingkarkan belalainya di pinggang Sam, menahannya dengan kekuatan yang cukup untuk menghentikan langkahnya tetapi tidak cukup untuk menyakitinya. Mata Bella yang biasanya cerah kini berkaca-kaca, seolah mengerti bahwa penjaga kesayangannya akan pergi untuk waktu yang lama. Dia menolak melepaskan Sam, menariknya kembali setiap kali Sam mencoba bergerak menjauh. Kejadian ini menyentuh hati semua staf yang menyaksikannya. Melihat ketergantungan dan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, Sam menyadari bahwa kepergiannya mungkin akan membawa kembali trauma masa lalu Bella. Tingkah Bella yang ceria namun enggan melepaskan Sam membuatnya harus mempertimbangkan kembali keputusannya. Merasa bimbang dan tersentuh oleh kesetiaan Bella, Sam memutuskan untuk tinggal lebih lama di taman, setidaknya hingga ia yakin bahwa Bella akan baik-baik saja tanpanya. Ketika waktu makan tiba, Sam memimpin proses memberi makan dan memandikan Bella, yang membuat gajah itu sangat senang. Bella dengan nakal menyemprotkan air dari belalainya, membuat Sam berlari sambil tertawa. Dia tetap di sisi Bella sepanjang hari, melihatnya tenang dan bahagia sampai waktunya untuk pulang. Sam menyadari bahwa ikatan mereka terlalu berharga untuk diputuskan begitu saja. Setelah peristiwa mengharukan itu, Sam mempertimbangkan kembali masa depannya. Dengan bimbingan manajemen taman, dia menemukan solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Sam menunda kepergiannya dari taman dan menerima tawaran posisi manajer kepada semua penjaga. Posisi yang memungkinkan dia tetap berada di taman sambil mengurangi tanggung jawabnya dalam perawatan harian dan mengajar petugas lain. Meskipun dia tidak lagi bertanggung jawab atas perawatan harian Bella dan beberapa hewan lain yang pernah dia rawat, Sam tetap meluangkan waktu untuk bersama mereka setiap ada kesempatan. Ketika Bella melahirkan anak pertamanya, Sam adalah orang pertama yang diberitahu, dan Bella langsung membawa anaknya untuk bertemu dengan Sam, seolah ingin agar anaknya dapat menjalin hubungan dengan Sam seperti dirinya dulu. Apapun perubahan yang terjadi dalam hidup mereka, ingatan Bella tentang kasih sayang dan persahabatan Sam selama masa-masa paling rentannya tetap hidup. Dia percaya sepenuhnya pada ikatan mereka, mengetahui bahwa dia telah menemukan seorang teman seumur hidup. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan pengingat tentang kekuatan ikatan dan kesetiaan hari ini. Komentar juga tentang momen yang paling mengharukan menurutmu dari kisah Bella dan Sam ini. Dukungan Anda sangat membantu kami di Cerita dari Balik Mata untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata.